Halo, cerita Pak Wo kali ini tentang yang tanpa sengaja saya malah jadi memelet sesama jenis. Padahal sebenarnya ini bukan karena kesengajaan, tapi karena kepintaran atau kepandaiannya si pasien saya ini. Jadi membuat saya terlena, membuat saya tergoda, dan tanpa sengaja Mas jadi membantu dia memelet seseorang. Nah, ceritanya itu seperti ini. Karena YouTube saya ibaratnya mengenai tentang gangguan mental, tentang sesama jenis atau kelainan seks dan sebagainya, maka banyak yang menghubungi saya, baik secara langsung datang maupun lewat telepon. Banyak juga curhat dari ibu-ibu juga. Nah, kali ini itu seseorang yang pertama hanya curhat lewat telepon saja. Beberapa kali dia curhat lewat telepon. Kalau curhat lewat telepon kan hanya donasi seikhlasnya. Nah, kemudian setelah berapa kali curhat itu, dia sebenarnya curhatnya tentang ya pekerjaan, tentang kehidupannya dia lah intinya, tapi tidak tentang pribadi dalam arti dia itu sebenarnya punya kelainan seks. Saya waktu itu belum tahu karena hanya hal biasa. Nah, kemudian suatu saat dia bilang, katanya mau, Pak, rumahnya kan hanya 1 jam dari rumah saya mau main lah ke rumahnya Pak Wo. Ya, saya bilang ya silahkan kalau mau. Nah, kemudian dia datang dengan membawa oleh-oleh, bawa jajan dan sebagainya, bawa buah-buahan dan sebagainya. Kemudian setelah cerita ngalor ngidul, dia ngomong, Pak, saya kan punya teman ya. Teman saya itu kecanduan game. Jadi susah sekali untuk bilangin dia. Sampai orang tuanya itu kewalahan dalam arti, harus gimana ini untuk biar nggak kecanduan game. Setiap pulang kerja udah dia cuma ngegame. Akhirnya kan nggak pernah bergaul, Pak. Biasanya kan kami kan nongkrong di tempat kami nongkrong biasa kumpul, karena kami kan cuma bertetanggaan. Nah, ini orang tuanya sampai ini, Pak, sampai kewalahan. Bisa nggak Pak Wo, biar ini ya intinya jangan terlalu kecanduan HP lah, intinya biar jangan game terus ininya, bisa nggak? Ya cobalah Pak, ini ya saya tinggalin duit, kalau bisa punya ini fotonya nih. Nah, kemudian setelah pulang, ini lumayan duitnya nih, ninggalinya ya. Udah ngasih duit, ngasih jajanan, tambah buah-buahan dan sebagainya. Wah, asik juga nih. Saya pikir seperti itu. Kemudian saya ngomong ke istri saya. Istri saya kan memang keahliannya seperti itu. Saya bilang ke istri, itu kamu mau nggak? Ini ada orang ngasih duit, tapi biar suruh
itu apa, jangan terlalu kecanduan game. Ya coba, istri saya bilang gitu. Akhirnya dikerjain. Berapa hari kemudian, 7 hari kemudian datang lagi. Wah Pak, manjur ya Pak. Nah, dia membawa lagi makanan, buah-buahan dan sebagainya. Wah kemarin itu, sekarang sudah mau gabung lagi Pak. Sudah nggak ngegame sendirian di rumah, terus udah mau kumpul-kumpul, sudah mulai mau nongkrong lah bareng sama kami. Nah cuma gini Pak, itu kan nongkrong ya, kami bersama biasa, tapi sayangnya dia akrabnya sama yang lain gitu loh Pak. Bisa nggak, maksudnya biar dia itu ya nongkrong sih nongkrong, tapi sama saya juga akrab gitu loh Pak. Bisa nggak? Nanti saya kasih ini Pak, minta tambah ini. Wah, saya pun kan tergiur. Wah, udah ngasih, kemarin aja udah ngasih banyak. Biasanya orang pada ngasih cuma ratusan, ini kok ibaratnya ribuan gitu. Wah, ya boleh lah. Coba nanti saya tak ngomong istri saya ngomong bilang gitu. Iya deh Pak, bilang ke istri ya Pak, biar suruh akrab sama saya, maksudnya jangan ngumpul sih ngumpul, tapi ngumpulnya ke lainnya terus. Nah saya kan masa dicuekin. Oh iya, dah saya terus ngomong istri saya, ini orangnya ngasih duit lagi, tolong dikerjain, ini mintanya itu kan kemarin katanya sudah nggak ngegame lagi. Saya bilang gitu, sudah nggak ngegame lagi lah, sekarang dia mintanya ya maksudnya kalau kumpul ya dia diperhatikan dong, intinya gitu loh. Oh iya, istri saya ya karena udah saya bujuk dalam arti udah ada duitnya, ada ini, nggak apa-apa lah. Dah kemudian seminggu kemudian datang lagi. Wah iya Pak, nah yang terakhir kok dia bilang gini, Pak pokoknya kalau Bapak bisa biar dia itu kangen terus sama saya, ini saya kesini dibawa BPKB motor ini Pak, buat Bapak, buat Pak Wo. Oh yang bener, iya Pak, ini serius nih, ini pokoknya nih saya sumpah nih, dah nih deal pokoknya nih, motor tak tinggal sini, saya nanti minta diantar anaknya Bapak aja sampai situ, nanti biar naik gojek. Oh yang bener, iya nih serius Pak, yang penting itu biar kangen sama saya. Ya saya cobalah ya, saya nanti tak ngomong istri saya bilang gitu, mudah-mudahan sih mau. Kemudian saya ngomong ke istri, nih mau dikasih motor loh, beneran ini nih. Saya kemudian WA ke istri saya kan, ini ada orang yang mau ngasih motor, serius ini, motornya mah udah ditinggal, yang penting ini. Jadi terus kemudian ya udah, tanpa sadar ternyata saya sama aja suruh melet atas suruhannya dia. Yaitu ternyata yaitu saya mah jadi dukun melet gara-gara dia. Ya memang sih yang melet si istri saya, karena dia memangnya mempunyai keahlian itu.
Cuma kan ternyata yang semula hanya dulu kan bilangnya gimana, Pak itu kecanduan game, orang tuanya katanya kasihan. Nah, ternyata dia itu punya misi tersendiri, yaitu pengen dicintai sama sesamanya jenis, sama temennya itu, sama yang dia taksir itu, yang biasa nongkrong bareng itu. Seperti itu. Padahal orangnya waktu itu nggak melambai, nggak bukan terus kelihatan enggak, cuma memang orangnya agak sedikit cerewet, terus humoris malah, lucu gitu loh orangnya, malah nggak terus melambai atau enggak, dia biasa aja, cuma ya memang ya agak sedikit cerewet menurut saya, itu aja. Tapi nggak ada tanda-tanda saya tahu bahwa dia itu seorang gay, itu tuh enggak. Ya akhirnya ya memang kesampaian gitu. Cuma kan saya kan, waduh ini saya kan malah jadi dukun pelet, padahal kan saya kan mengatasi gangguan mental dan kelainan, bukan dukun pelet. Tapi gara-gara itu jadi ya itu, jadi malah jadi dukun pelet. Sekarang pun banyak dicurhati ibu-ibu tentang masalah, ya nggak cuma ibu-ibu ding, bapak-bapak juga banyak. Nah, besok akan saya ceritakan di episode-episode lainnya tentang masalah-masalah rumah tangga dan solusinya. Sampai jumpa di episode lainnya Cerita Pak Wo.